Kelak Allah akan datangkan satu kaum yang spesial, yang punya ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri inilah yang kita yang mengaku sebagai sahabat hijrah ini, hendaknya kita berhijrah ya, dari situasi selama ini kepada situasi yang lebih baik. Nah, situasi yang lebih baik itu disebutkan di dalam ayat ini ya. Jadi yang pertama, ciri mereka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi hubungannya dengan Allah itu hubungan kasih sayang, hubungan cinta mencintai. Dan yang disebut pertama kali yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, bukan mereka mencintai Allahnya dulu ya. Allah mencintai mereka sehingga mereka mencintai Allah. Pertanyaan, dari mana kita tahu kita dicintai Allah? Kita bisa tahu kita dicintai Allah dengan mempelajari Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang akhirnya adalah wallahu yuhibbu fulan. Dan Allah mencintai kelompok manusia begini, kelompok manusia begini, kelompok manusia begini. Saya kasih beberapa contoh saja ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadilah orang yang punya karakter sabar, Anda akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wallahu yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang rajin bertaubat. Jadilah orang yang gemar bertaubat. Jadilah orang yang rajin istighfar di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Ya, itu ada ayatnya kan. Hum yastaghfiruna bil ashar. Mereka di waktu sahur rajin beristighfar, yang berarti ya rajin sholat tahajud. Ya. Nah, apalagi? Wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan diri, memelihara waktu wudhunya, ya, memelihara kesucian tempat tinggalnya, kesucian hubungan pergaulannya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin. Jadi ciri mereka berlemah lembut terhadap orang-orang beriman. Sesama orang beriman dia lemah lembut ya. Jadi dia tidak tipe orang yang kalau sudah masuk satu jamaah nggak peduli sama jamaah lain, masuk satu harokah dia nggak peduli sama harokah lain, atau nganggap harokahnya saja yang benar sendirian, yang lain wah nggak beres nih gitu. Nggak begitu. Dia berlemah lembut dengan sesama saudara beriman ya. Terus yang ketiga, aizzatin alal kafirin. Ini sayang terjemahannya kurang tepat. Di sini terjemahannya bersikap keras terhadap orang kafir. Bukan bersikap keras, tapi aizzatin alal kafirin. Dia punya izzah, dia punya kewibawaan, dia punya kehormatan karena iman di hadapan orang kafir. Jadi istilahnya dia ngelihat orang kafir kaya raya, orang kafir punya jabatan ya kan, nggak peduli dia. Dia nggak kemudian jadi silau, jadi kemudian nunduk-nunduk di depan orang kafir, itu tidak. Karena bagi dia, sebagaimana Allah gambarkan di dunia ini, orang yang beriman itu disebut oleh Allah khairul bariyah, makhluk yang paling baik. Sementara orang kafir kata Allah syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Bagaimana mungkin dia di hadapan makhluk yang paling buruk di mata Allah, dia harus inggi-inggi, tunduk-tunduk? Enggak. Dia punya izzah, dia punya kehormatan diri karena iman di hadapan orang kafir. Kemudian yang berikutnya, ciri mereka apa? Yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi beragamanya bukan hanya untuk mengkoleksi pahala pribadi biar masuk surga sendirian, tidak. Tapi dia beragama dengan ruhul jihad, dengan spirit ingin berjihad demi izzal Islam wal muslimin, demi kemuliaan Islam dan ajaran Islam dan kaum muslimin. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut celaan orang yang suka mencela. Jadi mau dia dicela, dituduh rada ikal, tahu rada ikal? Ya, dituduh rada ikal, tukang jual telur gitu ya, dia nggak peduli. Tahu ya rada ikal? Apa rada ikal? Hah? Dituduh radikal, dituduh tukang jual telur, teroris maksudnya gitu ya. Dia nggak peduli. Selagi yang menuduh dia bukan Allah dan Rasulnya, bukan orang-orang beriman yang taat pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau yang menuduh adalah orang-orang yang memang doyan menuduh, ya kan, ya so what? Itulah yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela, ya. Nah, jadi ini adalah traits atau karakter atau sifat-sifat dari jundullah, tentara Allah yang nantinya dipilih Allah untuk menjadi pemegang amanah menjemput babak kelima.